Baik, selamat pagi pemirsa. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Ade Dorcas dalam acara Obrolan Pagi, edisi Jumat 30 Oktober 2020. Di sini selama 1 jam ke depan saya akan menemani hari Anda. Adapun topik yang diangkat dalam obrolan pagi kali ini yakni menemukan pemeran Jayaprana dan Layonsari. Sudah menghadirkan 2 narasumber hebat di studio Gempol 38 yang tentu sudah memahami dengan benar dan mengerti dengan baik tentang topik yang kita angkat kali ini, yakni Bapak Putu Satria Kusuma dan Bapak Putu Kusuma Wijaya. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, jadi bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, bagus, gembira. Luar biasa. Oke, Semangat, sehat, optimis. gembira, semangat dan optimis ya Pak ya. Ya, jadi pemirsa Jayaprana dan Layonsari merupakan kisah yang sangat melegenda di Bali. Terkhusus lagi bagi masyarakat di desa Kalianget, Kecamatan Seririt. Kini legenda itu akan ditampilkan pada layar lebar dengan sutradara 2 seniman buleleng, Bapak Putu Satria Kusuma dan filmmaker Putu Kusuma Wijaya. Dan kini sutradara tengah memburu calon pemeran Jayaprana dan Layonsari. Ya, jadi kepada Pak Satria langsung ya Pak ya. Bagaimana perasaannya setelah ditunjuk menjadi sutradara Jayaprana dan Layonsari? Bagaimana ya? Saya sangat merasa ada kejutan ketika ditunjuk itu. Tetapi sebenarnya penunjukan saya itu sesuatu yang bukan hal yang sangat mendadak begitu. Karena proses terkait dengan Jayaprana itu sudah lama saya lakukan, sehingga malah sempat diliput oleh koran nasional. Jadi jam terbang saya menekuni kisah Jayaprana itu sudah 16 tahun yang lalu. Dan terus-menerus selalu saya melakukannya. Sementara itu di dalam dunia film, waktu 16 tahun yang lalu kan sebagai sutradara teater pentas di Jakarta, di Denpasar, kemudian di dalam film juga sudah lama, cukup lama lah, bukan sudah lama sekali, cukup lama saya bergerak dalam film. Beberapa kali film saya misalnya memenangkan untuk festival tingkat lokal, tapi ya menangkan festival. Jadi orang-orang sudah meneropong saya, sehingga ketika ada niat untuk membuat film Jayaprana Layonsari, salah satu yang menjadi dipertimbangkan adalah kehadiran saya, apalagi ini kisahnya hal di Buleleng. Dan di Buleleng sutradara kan tidak banyak. Kemudian ada juga Putu Kusuma Wijaya. Jadi saya senang, bagi saya ini kepercayaan yang sangat besar yang harus saya jaga. Tanggung jawab kami harus melahirkan karya yang bagus. Niat saya melahirkan karya yang bagus, tulus. Kemudian kenapa? Karena saya ingin kisah Jayaprana ini bukan hanya sekedar ditonton di tingkat Bali, tapi juga bisa berbicara lebih luas lagi. Dan bisa menjadi pintu masuk, kita harapkan, niat dulu cita-cita setinggi langit, kata Bung Karno, bisa menjadi pintu masuk, salah satu pintu masuk untuk lebih mengenal namanya Bali, khususnya Buleleng. Oke, jadi mengangkat cerita ini juga Pak Satria ditunjuk sebagai sutradara ini juga bukan hal yang hal yang mengagetkan, tapi memang Pak Satria sudah menggarap bagian ini juga sudah lama Pak ya, hampir 16 tahunan lah. 16 tahunan ya. Waduh, ini ada umur berapa ini Pak Satria udah mulai menggarap bagian ini. Jadi pasti menjadi hal yang challenging juga buat Pak Satria tentunya ya. Ya, apa yang telah dilakukan dalam rangkaian proses pembuatan film ini sejauh ini, apa saja yang sudah dilakukan Pak? Pertama, karena lama sekali saya sudah menekuni itu, saya tetap membaca kembali, membaca dalam tanda kutip kisah itu. Lagi saya mengumpulkan semacam riset, riset pustaka, riset lapangan, mendengarkan lagi dari itu, sehingga kemudian setelah itu baru kemudian mengimajinasikan lalu menuangkan dalam namanya skenario film. Skenario film untuk 1,5 jam saya buat, karena aturannya biasanya 1 halaman 1 menit, ada saya buat sekitar 90 halaman lebih. Itu selesai, kita udah buat, dari sana baru kemudian itu baru draft 1 skenario film. Harus saya diskusikan lagi dengan teman saya namanya Putu Kusuma Wijaya, karena beliau itu bagi saya, beliau adalah guru saya dalam perfilman. Karena apa? Beliau itu internasional. Beliau saya tahu kerja-kerjanya sebelum saya kenal baik dengan dia. Saya sudah lihat bagaimana karyanya beliau di TV nasional. TV nasional swasta lagi, bukan sekedar TV gitu. Yang lama,
ini Putu Kusuma Wijaya dengan Dari Buleleng, ternyata dia enak. Dan dia sering berbagi kepada semua orang filmmaker dengan Dari Buleleng. Nah, jadi skenario draft 1 saya selesaikan, lalu draft 2 setelah diskusi lagi saya dapatkan ide-ide yang tidak menyimpang dari kisah yang benar, lalu saya garap skenario draft 2. Dalam waktu dekat akan saya selesaikan draft 3. Memang di dalam pola pembuatan film, pembuatan skenario tidak bisa satu kali, bisa terjadi beberapa kali draft sampai draft final. Coba apa? Campur tangan dalam pembuatan skenario bukan hanya penulis. Seperti kalau kita membuat novel, satu novel atau karya sastra itu hanya seorang diri, tapi ketika dituangkan ke dalam bentuk visual, film, audiovisual itu memerlukan banyak perhitungan. Apakah perhitungan pengambilan gambar, tempat, kemudian setelah melakukan lapangan ketemu dengan orang-orang kita kembangkan lagi supaya nantinya menjadi karya film yang bagus gitu loh. Jadi setelah melahirkan skenario draft 2, kita rencanakan draft 3 mungkin Selasa depan saya bisa saya selesaikan. Itu kami juga sudah mulai menjajaki pengcastingan siapa calon pemainnya. Pertama kita inginkan bahasa Indonesia. Tapi setelah kenapa sih bahasa Indonesia? Ternyata ada pihak yang teman-teman yang begini enggak bahasa Bali. Bahasa Bali juga dialeknya Buleleng. Jadi bahasa Bali itu kalau kita, kenapa dialek Buleleng? Karena memang kisahnya dari Buleleng. Yang kedua, kita juga ingin mengingatkan bahwa Bali ini kaya. Bahasanya sama tapi logatnya itu beda-beda. Logat Buleleng, ada logat Gianyaran, logat Jembrano, Danusa kan gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu kita akan buat seperti itu berbahasa Bali dan mulai casting pun kita tidak lancar amat. Tidak lancar artinya apa? Banyak orang karena tradisi mereka diajak bermain film atau bermain sinetron itu kan mereka dilamar. Teman paksakan. Jangan kalau karya-karyanya ada yang seperti dipaksakan gitu. Ini kok kurang pas. Ini kok dituak-tuakan. Itu nggak cocok untuk di film. Nah, saya karena kebetulan menekuni teater juga dan film jadi merasa nggak gitu. Prosesnya seperti itu sekarang masih dalam pencarian pemain. Berarti sekarang ini sudah di tahap mencari pemain sambil menyelesaikan draft-draft skenario. Ya, itu juga ada kita kan membagi waktunya kapan untuk pemilihan pemain, pemilihan pemeran itu, castingnya itu dari bulan itu sampai bulan Desember atau pertengahan Januari. Setelah dapat misalnya ada 100-an, lalu kita casting, lalu kita seleksi, sudah dapat misalnya beberapa yang kita mendekati pemeran itu. Lalu kita adakan bagaimana mereka itu acting di depan kamera langsung. Itu lagi ada yang menentukan karena banyak pihak kan nanti kita ada yang bukan hanya saya dengan Putu Kusuma Wijaya tapi juga ada produser itu ikut. Kalau semakin banyak yang melihat, semakin banyak kritik itu kan semakin sempurna. Ya, jadi benar-benar banyak yang diperhatikan untuk masalah casting ini ya Pak ya. Benar-benar tidak hanya sekadar mungkin cantik atau tidak aja sekadar tampan, tidak hanya sekadar tinggi atau apa, tapi benar-benar dilihat apa yang diperlukan menjadi seorang Layon Sari dan Jaya Prana ini. Malahan pemain itu nantinya harus siap untuk kita garap. Misalnya dia terlalu putih sekali nih, mungkin kita harus jemuran kamu dulu beberapa hari supaya agak eksotik kulitnya. Mungkin begitu, nggak tahu. Ini ada pertimbangan. Ini Putu Kusuma Wijaya yang berpikir gitu. Mungkin pemainnya kita jemur biar nggak terlalu apa nih? Enggak. Iya ya, karena kadang ada juga kan beberapa artis-artis nih biasanya gitu yang harus pemerannya harus botak gitu. Jadi benar-benar relain rambutnya untuk botak gitu ya. Malah yang harus misalnya dia syuting di daerah apa di timur itu. Ini nggak cocok nih kalau orang Jakarta nih, kamu harus jemuran dulu sampai dia hitam banget. Jadi lumayan ekstrim gitu ya. Dan gitu. itu memang harus bersedia juga ya Pak ya. Harus ada kesiapan untuk dia profesional, dia mau nggak ada gini. Jadi kita lanjut dulu ke Pak Kusuma Wijaya. Jadi hari ini Sobat Guntur kita bersama dengan duo Kusuma. Sepertinya ada juga harus mengganti nama. Ada Dorcas Kusuma ya, biar kita jadi trio Kusuma hari ini di sini. Ya, ke Pak Kusuma Wijaya. Ya, sebelum lanjut ke materi mungkin ya, bisa diceritakan autobiografinya termasuk hasil karya yang sudah dihasilkan atau ditelurkan sampai saat ini. Saya sekolah di Akademi Film Belanda 4 tahun dan di sana saya banyak mendapatkan artinya bagaimana cara membuat film yang benar kan gitu kan. Setelah dari Belanda saya ke televisi swasta di Jakarta 12 tahun di sana dan saya banyak membuat sinetron pada zaman itu dan setelah 12 tahun
akhirnya saya memutuskan untuk ke Bali karena berpikir bahwa mungkin di Bali ini banyak sekali ada ide-ide gitu. Tapi setelah saya sampai di rumah, saya menemukan banyak hal yang menarik di sini, sehingga saya membuat film dokumenter. 2 film dokumenter saya diputar di Rotterdam Film Festival dan Amsterdam Film Festival. Pada saat itu saya tidak tahu festival apa itu, gitu. Tapi setelah saya ke sana dan semua teman-teman ngasih tahu dan betapa sulitnya masuk festival itu, saya perlahan-lahan menyadari bahwa prestasinya itu ternyata bagus gitu. Karena selama itu saya meremehkan diri saya, cuma festival kayak gitu. Tapi ternyata makin saya berusaha untuk masuk festival itu lagi, makin tidak berhasil gitu. Karena betapa sulitnya festival itu gitu. Jadi saya berpikir lagi, waduh, beruntung sekali saya 2 film saya masuk festival yang cukup besar gitu. Nah, setelah itu untuk film fiksi saya pernah membantu 2 sutradara besar di Indonesia. Salah satunya adalah Garin Nugroho. Saya buat film Cokro Aminoto, dan sebelum itu ada film judulnya Under the Tree. Dan pernah juga dengan Mas Eros Jarot, tapi filmnya waktu itu tidak sampai habis karena ada persoalan yang fundamental gitu, karena mungkin dirasakan filmnya sensitif pada waktu itu, sehingga kita baru syuting 2 hari, akhirnya tidak jadi gitu. Tapi dari dua maestro itu saya banyak belajar gitu, bahwa membuat film itu luar biasa gitu. Saya baru mengerti gitu bahwa di film Cut Nyadin ya, itu untuk memerankan Cut Nyadin tuh Christine Hakim itu dia jalan dari tiap hari itu jalan dari Melaboh sampai mana itu ya, nggak pakai sandal. Dan ketika adegan terakhir dari Christine Hakim tuh dia nggak mau pulang, dia ada di dalam penjara Cut Nyadin tuh, dia tidur di sana, kencing di sana, bahkan buang hajat pun, bukan buang air besar pun di sana. Artinya begitu seriusnya seorang pemain itu untuk memerankan. Gitu. Nah, artinya itu aja sih sebenarnya yang penting dari autobiografi saya. Eat, Pray and Love kan ikut. Oh ya, nah di Eat, Pray and Love, di Eat, Pray and Love saya ikut juga, tapi mungkin karena kita kru dari lokal gitu ya, kita lebih menggarap pemain-pemain lokal pada waktu itu, karena Eat, Pray, Love kan produksi Hollywood gitu. Di sana juga saya belajar bagaimana sebuah produksi Hollywood tertata itu semuanya dipikirkan gitu ya, dari A sampai Z dipikirkan gitu. Ya itu aja sih sebenarnya yang Oke, jadi banyak hal ya, banyak yang sudah dilalui sampai saat ini ya Pak ya. Banyak pengalaman dan banyak pelajaran-pelajaran juga yang didapatkan oleh Pak Kusuma sendiri. Ya, pertanyaan yang sama dengan Pak Satria tadi, bagaimana perasaannya saat ditunjuk menjadi sutradara film Jayaprana Layon Sari? Saya waktu itu di Lombok, terus Satria WA saya gitu. Ini kayaknya ada proyek film tuh, kayaknya kita ini menarik gitu, bagaimana kita membingkai sekarang sebuah cerita lokal, syukur-syukur ini bisa internasional gitu. Dan saya cukup tertantang ya, karena cita-cita saya dari dulu tuh bagaimana membuat film bahasa Bali gitu. Bagaimana membingkai bahasa Bali yang mungkin makin sedikit orang berbicara bahasa itu, ke sebuah membingkai dan menaruhnya ke tempat yang paling terhormat gitu ya. Melalui karya film itu, karena film itu kan cakupannya sangat luas gitu ya, dan film itu ya medium yang paling lengkap mungkin ya, karena di sana ada sastra, ada art, ada seni lukis, seni semua gitu. Akhirnya saya merenung gitu. Setiap saya ke Jakarta, waktu saya di Jakarta, setiap saya pulang ke Bali dan saya melalui jalan darat, saya selalu berhenti di pura itu. Saya selalu maturan, mungkin karena saya patah hati waktu itu, nggak tahu. Tapi ternyata mungkin lain ininya kan. Nah akhirnya ya saya cukup senang, cukup terkejut dan mungkin
ini sesuatu yang menarik untuk dilakukan gitu. Cuma memang saya bilang bahwa ada banyak hal yang memang harus diperhatikan gitu ya, untuk membuat ini sesuatu yang benar dulu gitu ya. Karena banyak film-film dibuat yang tidak benar. Kita berusaha untuk membuat yang benar gitu. Akhirnya saya bilang, tuh ini kayaknya castingnya gitu. Nah, casting ini sendiri pun harus ada, maksudnya begini, ada banyak orang takut gitu ya. Saya nggak bisa ini, saya nggak bisa acting. Sebenarnya kita tidak perlu kamu berakting justru. Acting itu kan sama seperti kamu, setiap orang tuh bisa menari gitu. Setiap orang tuh dengan bisa menari gitu. Setiap orang punya agam tersendiri. Begitupun juga acting gitu kan. Bahwa saya nggak bisa. Tidak, kamu tidak berakting di sini. Kamu menjadi dirimu. Gitu loh. Sehingga karena itu kamu menjadi di film itu kamu menjadi dirimu. Cuma kamu ada sesuatu yang masuk dalam dirimu itu gitu loh. Itu aja. Jadi ini sesuatu yang saya sangat menarik, sebuah kehormatan untuk menaruh, membingkai bahasa Bali, produk lokal Bali ke sesuatu yang lebih tinggi. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Iya. Ini sampai wow gitu ya kalau dengerin cerita dan mendengarkan perasaan dari Pak Satria dan Pak Kusuma tentang bagaimana sampai ditunjuk menjadi sutradara. Ya, kembali ke Pak Satria. Bagaimana sih Pak dalam menemukan pemeran Jayaprana dan Layon Sari ini? Dalam proses menemukan pemeran ini, apakah door to door atau mungkin menggunakan media maya juga, dunia maya juga untuk menemukan pemeran ini? Begini, di dalam kerja film itu kan tidak bisa diborong sutradara langsung. Nggak bisa. Sebenarnya kami membuat tim casting, cuman supaya lebih, karena kita namanya nggak sabaran, lalu kita juga ikut turun gitu. Sebenarnya kita nggak turun ke sana karena kita wilayah kita lain. Nah, jadi polanya yang kita tentukanlah pola pasif dan aktif. Pasif itu adalah kita menyebarkan aja lewat media sosial. Kemudian tentang poster pendek itu mungkin dari sampai di sini. Lalu pola aktif itu kita mencari misalnya ke kemana-mana, ke sanggar, ke agensi-agensi model, ke mana-mana lah, ke komunitas kita cari, ke desa-desa, pas ketemu orang, ketemu siapa tahu langit memberikan petunjuk ini. Nah, udah kita ajak ya dia, kita coba dulu, biarpun dia cantik, biar dia ganteng, biar pemain dia senior, dia wajib kita rekam. Sebab nanti yang menilai bukannya kami berdua, tapi juga ada orang-orang lain. Ini loh, ini rencana ini, lalu nanti baru diseleksi. Jadi sudah kita gini. Lalu banyak juga yang WA saya, Pak Putu, bisa nggak dikirimin dulu naskahnya? Skenario udah jadi. Kamu bukan memainkan skenario saya dulu, kamu bisa nggak kamu berbahasa Bali? Berbahasa Bali. Dari sana baru ya bisa nggak kamu menghayati kalimat yang kamu ucapkan dulu dah. Kalau kamu nggak bisa itu, sulit dah kamu masuk peran ke dalam yang kita, apalagi naskah saya, kata-kata saya, atau kata-kata kita. Kata-katamu sendiri aja kamu masih agak itu loh. Tapi dia harus mencoba semua orang. Jadi karena dia biasanya aktingnya, kalau dia di media sosial biasa dia ngomong, tapi begitu dia ada kesadaran akan casting untuk merekam dirinya, dia nunggu waktu berlama-lama. Itu karena tiba-tiba gitu. Supaya nantinya penting dia melakukan perekaman untuk dirinya sendiri, untuk melamar casting, supaya dia nanti juga nggak kagok ketika kamera kita mulai acting, coba gugup dia. Tapi perlu ditambahkan sebenarnya kita bukan hanya mencari pemain Layon Sari dan Jayaprana dan Layon Sari saja ya. Karena di sana ada sekitar puluhan para pendukung yang juga kita cari gitu. Karena kita terus terang untuk masalah casting ini kita dari nol sekali gitu ya. Bahkan kalau kita pun menemukan pemain-pemain yang artinya lokal genius yang memang menarik ya, kita bisa menempatkan dia dalam koridor peran gitu. Peran yang lain. Jadi gitu. kita bukan hanya mencari Jayaprana Layon Sari, ada peran Raja, ada peran Demang, ada Songgaling, ada lagi beberapa peran-peran yang tidak kalah penting. Banyak orang menganggap karena perannya kecil paling saya gini. Enggak. Seperti 10 jari tangan kita. Ini kan kita anggap penting, kelingking coba hilang pasti jelek. Jadi mereka juga walaupun peran kecil, kalau memukau bagus. Putu Kusuma Wijaya punya ide begini, misalnya kita jadikan film itu juga semacam museum wajahnya orang Bali itu ya. Jadi kan lain, ini orang Bali.
Oh ini orang Kupang, pasti lain-lain gininya. Ini orang-orang ini ke Sumatera lain. Coba Bali mana? Jadi kita nggak, oh saya nggak tampan, saya nggak genda. Kamu juga punya hak. Kalau kamu tertarik, tertantang, ayo kita masuk. Kita kolaborasi bersama-sama di sini. Ini karya yang kita niatkan besar. Nggak mau ini sekedar tampilan, ditonton. Walaupun bahasa Bali, banyak kok film-film internasional yang bahasa lokalnya diangkat, tapi nanti ada teksnya itu loh. Iya. Malah dia kadang-kadang dengan ekspresi bahasa Bali lebih hidup ketimbang dia berbahasa gini. Walaupun orang Buleleng sih terkenal memang bahasa Indonesia jago, bahasa Balinya juga menarik gitu untuk suatu. Iya. Jadi bahwa di garis bawahnya tidak sedang mencari Layon Sari dan Jayaprana saja saat ini Iya. ya. Ada banyak pemeran Ada juga banyak yang sekali ya. diperlukan, dan setuju sekali Puluhan. dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa biasanya kan orang sering menganggap bahwa hanya jadi pembantu, hanya jadi orang yang jadi orang sampingan kayak gitu, Iya. orang yang bukan pemeran utamanya, jadi menganggap bahwa itu hal yang sepele, padahal itu juga hal yang sebenarnya Berat. harus diperhatikan ya Pak ya, untuk Diperhatikan, iya. castingnya benar-benar harus jago juga gitu Iya, ya. Jadi iya. nggak sekedar acting saja gitu Iya. ya. Ya, jadi Pak Satria, apa saja sih, jadi masih dengan mungkin pemeran Layon Sari dan Jayaprana ya, karena dia pemeran utama bisa dikatakan Iya. seperti itu ya Pak ya. Apa saja sih kriteria yang dibutuhkan untuk kedua pemeran ini? Untuk peran Jayaprana, kebetulan dalam cerita ini kan saya kan sempat melihat juga film Jayaprana yang lama-lama. Itu memang kurang di ketika menurut saya kita tidak seperti itu, harus agak lain. Jayaprana sendiri adalah saya explore kemampuannya di bidang metembang gitu loh. Karena memang tokoh itu karena dia pintar metembang, mau wiramu, maka dia disayang sama raja, berbeda dengan parakan-parakan lainnya. Parakan lainnya mungkin cuma bisa ngapain, tapi ini. Karena itu pemeran Jayaprana, kita sangat mengharap dia juga mempunyai kebiasaan metembang, bisa metembang, bukan hanya wajahnya yang begitu, tapi juga dia punya kemampuan metembang. Wajah pun kita lihat lagi bagaimana nih itu loh. Jadi makanya harus ada sekian pilihan banyak, bukan satu pilihan. Jadi dia bisa bahasa Bali. Walaupun tidak pasti banget karena akan ada pelatihan nanti. Iya. Nanti rencana kita butuh punya ide. Nanti pemeran yang sudah terpilih itu kita akan latihan sampai 2 bulan, Januari atau Februari. Lalu kemudian ada juga yang akan mengginikan dari segi bahasa, segi logat dan bahasa Buleleng gimana. Jadi dia nggak perlu takut juga, saya nggak bisa, kamu bukan itu. Yang penting kamu udah bisa berbahasa Bali, baik bahasa Bali, udah nanti akan ada pelatihnya. Dari 2 bulan kita akan latih itu. Jadi bisa mentembang. Kalau Layon Sari ya seperti diinginkan Putu udah menginginkan, dia bisa nari karena ada adegan nari memang. Oke. Seperti itu. Iya, jadi berarti yang khusus yang untuk pemeran Jayaprana itu adalah yang jago metembang gitu Pak ya. Ya. Dan yang untuk pemeran Layon Sari ini jago menari, bisa menari gitu ya. Bisa menari, bisa. Bukan Bisa jago. menari Bisa ya, bukan menari. jago ya. Ya bukan jago, Aduh, jago. Jadi ada Yang penting kayak bisa. mungkin bisa gitu ya Pak ya. Ya, kemarin kita punya ide gini, misalnya kalau sulit nyari yang ideal gitu, mungkin kita akan apa namanya, dubbing. Putu nggak setuju dia, cocok juga. Karena nanti suaranya dia itu dengan suaranya dia ketika mau main film dengan suara metembang kok lain, nanti nggak, kalau bisa dia yang sendiri yang metembang. Iya. Jadi Oke. gitu, jadi Jadi- kita mau serius banget soal ini. Jadi nggak sembarang gitu ya Pak ya. Makanya Jadi kalau- era ini yang tersulit. Era casting ini yang tersulit. Harus betul-betul turun, kita buat tim, lalu tim ini lengkapi tim ini ke seluruh Bali itu loh, bukannya Buleleng. Itu. Ini yang tersulit mencari mutiara ini. Berarti pemeran ini memang tidak hanya untuk orang-orang di Buleleng saja Bukan. gitu Pak ya. Bukan, ini Tapi Bali. sebali gitu ya. Bali settingnya pun bisa sebali kita pakai. Iya, jadi ini juga lanjut gitu ya pertanyaannya, apakah settingnya nanti, berarti settingnya tidak hanya di Kalianget saja Pak ya? Bukan, karena kan banyak perubahan. Jadi settingnya mungkin apakah sudah ada rencana tempat-tempat yang akan dituju gitu untuk setting? Untuk setting kita kan masih bergerak ini, timnya masih bergerak. Ada tim casting lagi, tim lokasi lagi. Itu ada lagi yang bergerak. Nantinya kalau sudah dapatkan dikumpulkan seluruh Bali yang mana yang gininya. Tentu yang utama kan di Buleleng dulu biar gampangan dikit. Tapi kalau nggak dapat banget ya kita masa pindah yang lainnya. Lalu nanti sudah dapat itu baru kemudian kami berdua dengan Putu ikut melihat banyak pertimbangan. Putu yang tahu, bukan sekedar cocok misalnya di Kalianget ini cocok, tapi gimana naruh alatnya, bagaimana di sana ada tiang listrik banyak, ada rumah-rumah bertingkat, gimana caranya, itu nanti ada pertimbangan lagi itu loh. Setelah itu baru kemudian banyak orang yang melihat supaya nantinya ketika mulai syuting bulan April itu aman. Banyak pertimbangan tempat lokasi itu bukan hanya menarik artis, tetapi juga
pertemuan teknis supaya aman, nyaman dan bisa kreatif kita di sana. Oke. Jadi ke Pak Kusumai, bagaimana konstruksi dalam pengambilan gambar dan adegannya untuk film Lion Sari dan Jaya Pran ini? Apakah akan dilakukan, jadi seperti yang tadi disampaikan, berarti ini tidak hanya dilakukan di desa Kalianget saja. Mungkin ada bisa menambahkan gambaran tempat-tempat seperti apa yang nanti kira-kira diperlukan dalam pembuatan film ini? Untuk bisa kembali ke zaman di mana cerita ini terjadi, kan ada beberapa kriteria. Atau saya terkesan dengan Bali Barat tentu ya, karena memang di Bali Barat itu tempatnya sangat, bahasa saya filmish gitu ya, sangat film gitu ya. Di mana ada savana, ada sebuah pohon besar yang cuma satu gitu kan. Tapi kita berusaha untuk mencari lokasi di Buleleng dulu gitu ya. Karena untuk memudahkan gitu. Karena misalnya di Kalianget, di pegunungan gitu ya. Kita konsentrasi di sana gitu. Kalau teknik pengambilan gambar, saya pikir saya berusaha untuk bersahabat dengan alam, karena alam itu sudah memberikan sesuatu yang paling bagus gitu ya. Kita akan syuting pagi-pagi, kita akan syuting pada saat menjelang, artinya kita berusaha untuk bersatu sama alam gitu ya. Karena banyak sekali adegan-adegan eksterior di sini. Nah, yang menjadi persoalan nanti kan bagaimana kita membuat adegan interior, puri kita banyak sekali gitu. Bisa-bisa kita membangun set gitu. Kalau memang itu jatuhnya lebih murah gitu kan. Kita banyak ada tukang kayu di sini, banyak ada bambu, banyak ada kayu ya, kita berdayakan. Ini sebenarnya padat karya nih kalau kita pikir. Iya benar ya. Jadi kalau ini sangat padat karya gitu. Ya kita akan ada banyak hal kriteria yang akhirnya kita memutuskan untuk kayaknya dibangun aja setnya ini gitu. Dengan kalau bangun set sebenarnya kan kita bisa memilih di mana aja tuh. Dengan backdrop, back lokasi misalnya pegunungan atau apa. Tapi tentu Kalianget dan sekitarnya menjadi prioritas gitu. Karena banyak sekali ada sampai Pedawe, Sidetape, daerah-daerah sana itu kan masih bisa gitu. Oke, berarti yang saat ini yang diprioritaskan ini adalah pemanfaatan desa Kalianget dulu ya Pak ya, dan sekitarnya gitu ya. Dan di samping itu mungkin objek-objek wisata yang itu seperti kan kalau kita lihat di air terjun aling-aling gitu kan sangat bagus sekali kan. Kita berusaha untuk juga mengangkat itu gitu. Pantai, bahkan ada adegan dasar laut juga gitu. Oke, jadi ya sejauh ini masih melihat daerah Buleleng dulu gitu Pak ya. Karena fondasi seperti yang tadi itu Satri katakan, fondasi yang ingin kita buat sekarang itu masalah casting, karena itu yang terberat gitu. Tapi kita jalan simultan juga dengan pencarian lokasi gitu. Karena bekerja film tidak bisa sendiri. Gitu ada yang memang jalan ke sana, jalan ke sana, kostum pun juga sekarang sudah mulai kita ada persoalan dengan kostum juga gitu kan. Karena begini deh, kostum itu sekarang kan kalau kita lihat mereka tuh gampang-gampangan, ya udah nyewa lalu ini kostum sinetari apa drama lain. Nah kita nggak butuh. Kain pun kita beda banget. Busananya misalnya kita melirik gini yang motif sembiran itu yang masih kuno itu digabungkan dengan apa nanti supaya nggak aneh itu lah. Oke, jadi di-keep dulu Pak ya, karena sebentar lagi kita akan masuk di segmen kedua dan nanti kita juga akan banyak tanya-tanya lagi. Dan pemirsa, masih ada banyak hal yang ingin kita sharingkan hari ini dalam obrolan pagi yang ingin kita obrolkan bersama, tapi jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah iklan berikut ini.